Oh, Mas Iqmal ya? Iya, iya. Oke, terima kasih ya Mas Iqmal sudah datang untuk menyempatkan waktunya untuk untuk saya ya. Iya, Bapak. Mungkin ini kemarin Mas Iqmal kan Bapak suruh ya mengisi yang tes Tes SCT yang itu. 60 soal itu. Nah, ya yang 60 soal itu ya. Mas Iqmal kemarin kan saya suruh mengerjakan ya. Kan ada banyak soal di situ. Mas Iqmal mungkin pengen tahu lah hasilnya itu kayak gimana Iya. ya. Di sini kemarin sudah saya simpulkan, saya analisis juga. Lah ini saya mau memberikan Mas Iqmal kesimpulannya lah, hasil dari tesnya Mas Iqmal seperti itu. Nah, di sini tuh Mas Iqmal memiliki sifat yang beragam tentang berbagai aspek. Siapa? Aspek seperti aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan itu ada beberapa, kayak aspek hubungan dengan orang tua, hubungan teman, hubungan dengan wanita dan lain sebagainya lah, tentang kehidupannya Mas Iqmal seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk menghadapi tantangan dalam mengelola emosi. Mungkin emosi kan ada banyak ya. Mungkin Mas Iqmal tahu lah emosi itu ada banyak, mungkin seperti kayak beberapa yang mungkin saya sebutkan adalah ketakutan, perasaan bersalah seperti itu. Jadi mungkin itu hal yang untuk Mas Iqmal menghadapi emosinya seperti itu ya. Selanjutnya adalah untuk solusi untuk Mas Iqmal ini bukan solusi sih kalau menurut saya itu, tapi lebih ke pesan saya kepada Mas Iqmal. Pesan saya untuk Mas Iqmal adalah untuk mengembangkan empati dan juga kesadaran diri, manajemen emosi, membangun hubungan yang positif seperti itu ya, untuk diri Mas Iqmal sendiri, karena tadi kan memiliki tentang beberapa aspek di kehidupannya Mas Iqmal kayak keluarga, teman dan juga wanita. Mungkin itu bisa dibangun pengembangannya biar Mas Iqmal lebih aktif lah dengan teman-temannya, dengan keluarganya seperti itu, biar Mas Iqmal improve dari yang sebelumnya. Seperti itu ya Mas Iqmal, untuk hasil yang saya analisis kemarin dan juga saya simpulkan itu untuk SSCT-nya ya Mas Iqmal ya. Mungkin itu untuk saat ini SSCT. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Mungkin besok kan masih ada, kemarin kan mengerjakan banyak tes juga ya. Mungkin gantian nanti untuk hari ini kita membahas SSCT, untuk teman-teman sekelas besok membahas yang lainnya seperti ya. Terima kasih ya Mas Iqmal ya. Oh, terima kasih Mas Iqmal ya. Mas Iqmal lagi ya. Kemarin terima kasih ya Mas Iqbal sudah datang hari ini, karena hari ini Bapak mau memberikan hasil dari pengerjaan yang Mas Iqbal kerjakan kemarin. Tes yang Mas Iqbal kerjakan kemarin kan ada dua kertas ya. Ada introvert extrovert sama penyesuaian diri. Nah, itu untuk mengukur Mas Iqbal itu introvert atau extrovert, penyesuaian dirinya stabil atau tidak stabil ya. Untuk sekarang ini saya mau menjelaskan tentang introvert dan extrovertnya dulu ya. Oh, dari hasilnya Mas Iqbal ini itu lebih cenderung ke introvert. Nah, karena ada banyak hal yang mungkin introvert lah pada bidang-bidang yang saya kerjakan kemarin itu masuk dalam introvert Mas Iqbal ya. Tidak apa-apa lah, introvert kan mungkin ada hal-hal yang mungkin belum disenangi dengan orang banyak seperti itu ya. Nah, di sini karena di introvert juga ada hal baiknya juga, nggak selalu hal jeleknya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang penyesuaian diri Mas Iqbal pada instability, berarti Mas Iqbal termasuk dalam yang tidak stabil seperti itu ya. Jadi penyesuaian dirinya Mas Iqbal kurang stabil gitu, tapi itu mungkin tidak apa-apa lah, karena tidak stabil kan, mungkin ada stabilnya. Mungkin ini kan hanya pengukuran tes gitu ya, tidak selalu sama ya Mas Iqbal ya. Untuk di sini yang paling tinggi itu di di kecemasan ya Mas Iqbal. Mungkin sering cemas gitu dengan hal-hal yang lain. Iya, sering cemas Mas Iqbal ya. Makanya ya Mas Iqbal rasa cemasnya itu tinggi gitu. Nah, oleh karena itu Mas Iqbal masuknya di melankolik ya, yaitu di grafik ini Mas Iqbal, di grafik introvert yang tidak stabil kan di sini ya, melankolik ini. Jadinya Mas Iqbal kemudian anxious, rigid, sabar, pesimis, extrovert gitu ya Mas Iqbal ya. Makanya mungkin ya tidak apa-apa lah gitu ya.
karena hanya pengukuran saja. Mungkin Mas Iqmal bisa mengembangkan dirinya Mas Iqmal, di kemampuannya dimiliki Mas Iqmal gitu ya. Jangan bersedih hati, gak apa-apa ya. Pesannya Bapak ya mungkin Mas Iqmal tetap semangat, percaya diri bahwa diri Mas Iqmal itu bisa untuk membantu banyak orang, bisa berguna, bisa sukses gitu ya. Tetap semangat ya, jangan sedih ya. Siap-siap Mas Iqmal. Terima kasih ya. Besok datang lagi ya kalau butuh apa-apa ke Bapak ya. Siap. Terima kasih ya Mas Iqmal ya. Terima kasih Mas Iqmal sudah datang lagi ya. Baik Bapak. Kali ini saya kan kemarin ada beberapa tes juga, yang kemarin juga saya sudah menjelaskan ya kan. Juga ya Pak. Iya kan kemarin juga banyak tes juga yang saya berikan ya, kayak SCT, ISAI. Nah mungkin kali ini tes IQ, intelijensi. Di sini dari hasil tes intelijensi yang setelah kamu lakukan kemarin itu kamu berada pada kategori di bawah rata-rata. Namun kamu tidak boleh berpikir negatif ya dari hasil ini, karena kamu harus menanamkan pikiran positif dalam diri kamu itu, bahwa kamu itu berbeda, seperti kayak belajarmu dan lain sebagainya dibanding dengan teman-teman yang lain. Mungkin kamu memiliki potensi lain yang belum digali lah dari hal ini, makanya berbeda dengan teman yang lain. Tapi kamu jangan berpikiran negatif tentang hasil tes kali ini, karena IQ itu tidak menentukan semuanya, tetapi IQ itu hanyalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan seseorang dan tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang seperti apa. Jadi di situ tuh hanya mencerminkan kecerdasan saja, bukan kemampuannya Mas Iqmal. Mungkin kemampuannya Mas Iqmal ada di bidang lain seperti itu kan, mungkin kemarin tidak ada di tes intelijensi ya. Mungkin seperti itulah Mas Iqmal ya. Nah, mungkin Mas Iqmal menunjukkan bahwa pada bidang berpikir kritis dan juga relasi ruang berada pada kategori sedang, seperti itu Mas Iqmal. Nah, hal ini tuh termasuk dalam hal yang bagus, bukan hal yang negatif banget lah, bukan hal yang jelek, tetapi ini adalah hal yang bagus. Mungkin saja Mas Iqmal belum menyadari kemampuannya itu dalam bidang tersebut, dalam dua bidang yang tadi itu ya. Mungkin Mas Iqmal hanya cukup menganalisis masalah secara logis dan memecahkan masalah-masalah dengan cara yang sistematis gitu, yang cara yang biasa seperti itu ya Mas Iqmal ya. Nah, mungkin kedepannya Mas Iqmal itu lebih fokus dalam dua bidang tersebut lah. Dua bidang yang saya sebutkan tadi adalah bidang berpikir mekanik sama relasi ruang. Mungkin Mas Iqmal bisa fokus di situ, karena biar Mas Iqmal itu bisa berfokus di dua bidang dan juga bisa berkembang pada bidang tersebut, nantinya bisa jadi itu adalah sebuah keunggulan buat Mas Iqmal juga ya. Makanya Mas Iqmal fokus di dua bidang itu saja. Lalu selanjutnya mungkin Mas Iqmal bisa mencoba untuk lebih memahami dirinya Mas Iqmal, kemampuan yang menonjol itu yang mana, seperti itu ya, yang kurangnya yang mana gitu. Mungkin Bapak sarankan Mas Iqmal itu mengikuti kegiatan yang Mas Iqmal itu suka, Mas Iqmal itu pengen nih, kayak minat bakatnya Mas Iqmal di mana, itu Mas Iqmal ikuti biar bakat yang ada dalam dirinya Mas Iqmal itu meningkat, kemampuannya Mas Iqmal itu bertambah. Dan ini pesan dari Bapak ya, percaya pada diri sendiri dan jangan mudah untuk menyerah. Yakinlah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan di masa depan, seperti ya Mas Iqmal ya. Jadi jangan pantang menyerah, tetap semangat meskipun hasilnya seperti ini. Karena yang seperti saya bilang tadi itu, IQ itu tidak menentukan. IQ itu hanyalah sebuah mengukur kecerdasan, bukan kemampuan seseorang. Karena yang dilihat sekarang kan kayak kemampuan gitu ya, bisa gini gitu ya. Gitu sih Mas Iqmal, tetap semangat ya. Mungkin terima kasih Mas Iqmal sudah datang, sudah mau mendengarkan hasilnya Mas Iqmal, hasil tes intelijensi kemarin ya. Tetap semangat, jangan menyerah gitu. Diinget-inget pesannya Bapak tadi ya. Oke Bapak. Oke, terima kasih ya Mas Iqmal ya. Oke, Mas Iqmal lagi ya. Hari-hari ketemu Mas Iqmal. Ya mungkin ketemu di luar ruangan ini juga kan sering ya Mas Iqmal ya. Mas Iqmal gimana hari ini? Udah makan? Belum Bapak. Waduh, kenapa belum makan Mas Iqmal? Gak sempat Bapak waktunya Bapak. Wah, kenapa?
Gak sempet makan. Telat ya bangunnya. Iya. Oke, untuk kali ini kan kemarin Mas Iqmal sudah mengerjakan tes intelijensi ya. Iya. Tes intelijensi yang banyak kemarin itu soalnya ya. Oke. Dari hasil intelijensi yang telah Mas Iqmal kerjakan kemarin itu Mas Iqmal pada kategori rata-rata. Jadi standar rata-rata seperti itu ya Mas Iqmal ya. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Iqmal itu memiliki potensi yang baik untuk belajar dan juga berkembang lagi ke depannya. Jadi di IQ rata-rata ini tuh Mas Iqmal memiliki potensi yang sangat tinggi untuk belajar dan juga berkembang lagi ke depannya. Gitu ya Mas Iqmal ya. Nah, dalam tes bakat bidang relasi ruang yang kemarin yang Mas Iqmal kerjakan itu menunjukkan bahwa Mas Iqmal berada pada kategori sedang di relasi ruang yang kemarin. Nah, oleh karena itu Mas Iqmal cukup mampu memvisualisasikan atau membayangkan membuat objek. Jadi memvisualisasikan objek seperti itu ya, membuat konsep dan lain sebagainya di dalam ruang 3 dimensi. Jadi bukan kotak lagi tapi ada sudut-sudutnya gitu ya. Oleh dalam tes minatnya Mas Iqmal menunjukkan di bidang mekanik berada pada kategori sedang juga. Nah, di mana Mas Iqmal memiliki cukup ketertarikan dalam suatu hal yang berkaitan dengan mekanik. Mas Iqmal suka mekanik tak kalau di rumah? Suka. Oh, makanya Mas Iqmal di sini cukuplah berminat dalam bidang mekanik itu ya. Nah, dalam bidang natural dan sains Mas Iqmal dalam kategori tinggi. Jadi Mas Iqmal itu suka kayak fenomena alam gitu, kayak mungkin meteor jatuh dan sebagainya. Emang suka Mas Iqmal? Iya, suka. Oh, suka lihat kayak gitu. Iya. Lihat YouTube-nya NASA berarti ya? Iya, Bapak. Lihat bulan gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya adalah Mas Iqmal sangat tertarik gitu dalam hal itu ya. Mas Iqmal juga memiliki potensi tinggi untuk berkembang pada bidang fenomena dan sains itu. Jadi mungkin Mas Iqmal bisa bukan meneliti kayak melihat gitu suka-sukanya. Mungkin di situ Mas Iqmal bisa belajar, nantinya bisa lanjut di bidang yang Mas Iqmal senangi itu ya. Yang terpenting adalah Mas Iqmal mau belajar, bekerja keras untuk hal yang ingin dicapai Mas Iqmal nantinya. Itu yang paling terpenting. Dengan itu juga dibarengi dengan usaha, tekad dan juga doa. Tidak lupa doa Mas Iqmal, doa orang-orang tua gitu ya. Oke, jadi jangan jangan membantah lah, jangan durhaka dengan orang tua. Iya. Kemudian Mas Iqmal itu jangan ragu ketika Mas Iqmal itu memiliki kesulitan. Intinya mungkin kalau Mas Iqmal memiliki kesulitan, bertanya aja mungkin kepada temannya atau kepada kepada guru yang lain, orang tua Mas Iqmal gitu, biar Mas Iqmal tidak tersesat. Karena kan ada peribahasa apa itu yang malu bertanya sesat di jalan itu ya. Mungkin itu Mas Iqmal bisa menerapkan itu biar Mas Iqmal tidak tersesat. Gitu ya Mas Iqmal ya. Jadi Mas Iqmal pesan Bapak adalah tetap belajar, berusaha, percaya diri bahwa Mas Iqmal itu tetap bisa untuk maju dan juga berkembang gitu ya. Semangat Mas Iqmal ya, semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih Mas Iqmal untuk kali ini ya. Mungkin kalau ketemu siapa saja Bapak ya, kayak kita kayak siapa gitu ya. Oke, terima kasih Mas Iqmal ya. Oke, terima kasih. Baik, Mas Iqmal lagi. Hari-hari Mas Iqmal ya. Oke, baik. Dari hasil tes intelijensinya Mas Iqmal yang kemarin Mas Iqmal kerjakan ya, Mas Iqmal berada pada kategori superior, di atas rata-rata. Itu sudah superior lah, di atas rata-rata, beda sama yang lain juga ya. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Iqmal itu memiliki potensi intelektual yang tinggi dan perlu dimaksimalkan dengan baik. Jadi potensi yang sudah ada itu dimaksimalkan ya Mas Iqmal ya, dijaga gitu intensitasnya ya Mas Iqmal ya. Nah, dalam tes bakat bidang berpikir abstrak dan kecepatan ketelitian klerikal atau triple K itu menunjukkan bahwa Mas Iqmal itu dalam kategori sedang. Nah, di mana Mas Iqmal cukup mampu untuk memahami dan menganalisis informasi abstrak seperti ide, konsep, dan teori
dan teori itu ya. Jadi ide, konsep dan teori itu 3. Nah, Mas Iqmal juga cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian, kecepatan gitu ya, seperti mengetik, menghitung, membaca dengan teliti. Mas Iqmal suka mengetik ya, Mas Iqmal ya? Sepertinya. Sering menulis berarti ya. Oh. Buat puisi. Oh, buat puisi bisa Mas Iqmal. Makanya mungkin itu kecepatan menulis gitu ya, mengetik gitu ya. Nah, sedangkan dalam tes bidang mekanik dan relasi ruang menunjukkan bahwa Mas Iqmal itu berada dalam kategori yang tinggi, di mana Mas Iqmal memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip mekanik, memvisualisasikan objek dan juga 3 dimensi. Kayak mungkin Mas Iqmal jago suka menggambar dan juga gitu ya, memvisualisasikan kayak oh saya pengen gambar ini dengan langsung menggambar gitu. Mungkin ya, seperti itu ya. Iya, imajinasi. Sedangkan dalam tes minatnya Mas Iqmal dalam bidang natural, bisnis dan sains, Mas Iqmal dalam kategori sedang, di mana Mas Iqmal itu cukup tertarik dengan fenomena alam gitu, melakukan eksperimen dan memahami prinsip-prinsip ilmiah. Seperti itu ya Mas Iqmal ya. Nah, Mas Iqmal juga cukup berminat pada bidang bisnis. Wih, Mas Iqmal suka bisnis tak? Suka berjualan tak Mas Iqmal ini? Bisnisnya kan nggak hanya jualan saja ya, mungkin bisnis lain gitu ya. Keren juga Mas Iqmal ya. Itu bisa mungkin dijaga juga ya biar tidak menurun juga. Kalau bisa ditingkatkan lagi yang lebih baik gitu ya Mas Iqmal ya. Nah, mungkin dari Bapak adalah Mas Iqmal itu belajar untuk menekankan hal yang baik, kata-kata gitu, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis untuk menemukan ide-ide yang baru. Kan Mas Iqmal juga tadi bisa menyelesaikan membuat berpikir yang abstrak gitu ya. Mungkin itu yang diperbaiki ya, ditingkatkan lagi bukan diperbaiki ya. Serta kegiatan yang dikerjakan menggunakan tangan. Kayak menulis, mengetik gitu ya, bekerja dengan atau menggambar gitu yang dengan tangan gitu ya Mas Iqmal ya. Jadi Bapak sarankan Mas Iqmal belajar mengembangkan diri dengan tekad dan juga usaha yang sungguh-sungguh biar Mas Iqmal bisa mencapai apa yang Mas Iqmal inginkan gitu ya. Nah, pesan Bapak adalah percaya diri sendiri, bahwa mampu untuk bertekad untuk maju, mampu untuk terus maju gitu. Jadi percaya dengan dirinya Mas Iqmal agar mampu untuk terus maju gitu ya Mas Iqmal ya. Semangat gitu. Karena itu adalah hal yang mungkin basic lah buat orang seperti kita, seperti orang anak-anak yang lain gitu, biar mereka bisa tetap semangat, percaya diri gitu ya Mas Iqmal ya. Oke, mungkin dicukupkan untuk kali ini ya. Terima kasih Mas Iqmal ya untuk bisa mau mendengarkan apa yang saya bilang hari ini ya. Terima kasih Mas Iqmal ya. Terima kasih. Semangat ya, semangat.